Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Zara dengan NIM 41823133. Di kesempatan ini saya mau sharing analisis terkait pembangunan dan komunikasi di Indonesia. Pertama, soal pembangunan di Indonesia sekarang. Kalau dilihat, memang ada banyak kemajuan, terutama di bidang infrastruktur dan digitalisasi layanan publik. Tapi jujur saja, masih ada masalah besar yang belum kelar, yaitu seperti birokrasi yang ribet, ketimpangan antar wilayah, dan tentu saja korupsi. Pembangunan itu sebenarnya bisa jadi jalan buat memperkuat pemberantasan korupsi karena menuntut transparansi. Tapi di sisi lain proyek pembangunan justru sering jadi celah terjadinya penyalahgunaan dana. Jadi ibaratnya ada dua sisi, bisa jadi solusi tapi juga bisa jadi masalah kalau nggak diawasi ketat. Yang kedua, bagaimana komunikasi jadi ujung tombak pembangunan di daerah tertinggal. Nah, menurut saya komunikasi itu adalah kunci. Karena tanpa adanya komunikasi yang jelas dan terbuka, pembangunan cuma jadi proyek yang turun dari atas tanpa benar-benar menyentuh masyarakat. Contohnya, lewat radio komunitas, musyawarah desa, atau bahkan media sosial lokal, masyarakat tuh bisa tahu program apa yang ada, lalu bisa ikut terlibat. Dengan begitu pembangunan jadi lebih partisipatif, bukan sekedar top down. Lalu yang ketiga, soal maraknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Ini menjadi masalah serius yang lagi sering kita dengar belakangan ini. Di sini, komunikasi itu berperan penting banget lewat kampanye edukatif, penyuluhan di sekolah atau di kampus, dan media sosial. Kita tuh bisa sama-sama meningkatkan yang namanya kesadaran tentang pentingnya menghormati perempuan. Kampanye seperti adanya hashtag berani bersuara, itu seperti contohnya itu bikin korban jadi lebih berani untuk speak up. Jadi komunikasi bukan cuma soal kasih informasi, tapi juga membangun yang namanya keberanian dan juga solidaritas. Komunikasi pembangunan sosial dalam kerukunan antar umat beragama. Sederhananya seperti ini, komunikasi pembangunan sosial itu proses ngobrol dan bertukar pesan buat memperkuat persatuan. Dalam konteks kerukunan antar umat beragama, komunikasi ini jadi jembatan buat mengurangi prasangka dan ningkatin toleransi. Misalnya lewat forum FEKUUB, tokoh-tokoh agama tuh bisa duduk bareng, ngobrol, dan cari solusi kalau misalnya ada masalah. Itu bisa menjadi bukti nyata kalau komunikasi itu bisa menjaga yang namanya keharmonisan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, mengenai tantangan membangun kerukunan antar umat beragama. Ada beberapa yang menurut saya cukup berat, yaitu yang pertama, masih ada kelompok yang intoleran, lalu kedua, hoax dan ujaran kebencian berbasis agama gampang banget nyebar di medsos. Ketiga, isu agama sering dipolitisasi buat kepentingan tertentu. Disinilah media massa punya peran besar ya. Jadi kalau media bisa menjadikan informasi yang akurat dan seimbang, masyarakat juga bisa jadi lebih tenang dan damai. Tapi kalau media ikut-ikutan provokatif, justru bisa bikin konflik makin parah. Contoh yang pernah terjadi itu ada kasus Tolikara di Papua tahun 2016 di mana pemberitahuan yang bijak itu bisa meredakan situasi, sementara yang provokatif adalah memperburuk keadaan. Nah, terakhir menurut saya komunikasi itu benar-benar menjadi ujung tombak pembangunan. Tanpa adanya komunikasi yang baik, pembangunan bisa salah sasaran, korupsi susah diberantas, dan kerukunan umat beragama bisa terancam. Jadi komunikasi yang sehat itu adalah terbuka dan inklusif harus jadi prioritas di Indonesia. Nah, sekian terima kasih atas perhatian untuk dari teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.